Saudaraku dan pendengar radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita telah memasuki Minggu Paskah ketiga. Tema kita adalah bertobatlah dan jadilah saksi kebangkitannya. Mewujudkan hidup sebagai saksi Kristus membutuhkan pertobatan sebagai tanda perubahan arah hidup. Dari hidup yang berpusat pada diri sendiri, menjadi hidup yang berpusat pada Tuhan. Itulah arah ibadah kita ini. Mari kita bangkit berdiri dan menaikkan pujian. Kidung Jemaat 196 ayat 1 dan 2. Kristus sudah bangkit. Saudara-saudaraku, di dalam Minggu Paskah ketiga ini, marilah bersama kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Dan menyertai engkau juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudaraku, seorang saksi adalah seorang yang mengatakan, "Saya tahu ini adalah benar." Butuh kemantapan dan kepastian untuk mengatakan kebenaran dan tidak boleh berkata, "Mungkin." Saya kira demikian juga. Tetapi harus mantap mengatakan, "Saya tahu Tuhan Yesus adalah juru selamat saya. Dia bangkit dari antara orang mati dan hidup." Seorang saksi yang benar tidak bersaksi dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan dan keteladanan. Orang akan lebih mudah percaya dan mengubah hidupnya karena dia melihat perbuatan kita. Dalam bahasa Yunani, kata untuk saksi dan kata untuk martir atau syahid adalah sama, yaitu martus. Seorang saksi harus bersedia menjadi martir. Menjadi saksi berarti menjadi taat apapun juga resikonya. Mari bersama-sama kita akan angkat pujian dengan judul lagu Seperti Yang Kau Ingini.
Saudaraku kekasih Kristus, hari ini kita diingatkan untuk bertobat dan menjadi saksi kebangkitannya lewat hidup kita. Salah satunya melakukan hukum Tuhan, hukum kasih Tuhan. Yang dulu dari perjanjian lama, tetapi sekarang diingatkan kembali melalui Tuhan Yesus Kristus dalam hukum kasih-Nya. Dengarkan hukum kasih Tuhan dalam Injil Lukas 6 ayat 27 dan juga 35. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Saudaraku, jikalau kita mau bercermin dari hukum kasih ini, maka nyata sekali dosa dan kesalahan kita. Mari kita bersama menaikkan doa permohonan pengampunan dosa. Kita berdoa. Kuasa-Mu memulihkan kami dan menyelamatkan kami. Tetapi sampai detik ini, kami mengakui bahwa masih banyak kesalahan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, kami memohon ampun, agar Engkau nyatakan kembali kuasa-Mu untuk merubah hidup kami, menjadi manusia baru, manusia yang meninggalkan hidup yang lama dan menuju kepada keselarasan apa yang Kau kehendaki. Ya Kristus, ampunilah kami. Amin. Saudara-saudaraku, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima anugerah Allah yang disediakan bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya. Sebagaimana firman-Nya tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 1a. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sebentar lagi akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau adalah penerang hidup kami. Saat ini urapilah kami semua yang datang dan mendengarkan firman Tuhan, agar kami sungguh-sungguh boleh mendengarkan suara Tuhan yang mengubahkan hidup kami dan memateraikan firman itu, sehingga hidup kami sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Sabda Kehidupan, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, jemaat, dan juga para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 24. Lukas 24 ayat 36b sampai ayat 48. Lukas 24 ayat 36b sampai 48. Demikianlah sabda Tuhan. Damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut,
dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabahlah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia. Saya punya gambar seperti ini, mudah-mudahan yang di rumah bisa melihat di layar kaca dan nanti para pendengar Radio Magelang FM bisa menebak dan mendengar kira-kira ini gambarnya tentang apa. Yang pertama saya ingin memperlihatkan satu gambar. Kira-kira kalau saudara-saudara melihat ini gambar apa? Baik, ini gambar kuda. Kalau gambar kudanya itu kita putar, sekarang gambarnya jadi apa? Kodok. Nah, itu baru gambar yang pertama. Lalu gambar yang kedua, apa yang terlihat di sana? Mungkin akan ada yang berkata, "Oh, kakek-kakek dan nenek-nenek." Tapi coba dilihat lagi hidungnya dan mulutnya. Ada gambar apa di sana? Oh, di sana ternyata ada 2 orang yang menggunakan topi sombrero, itu topi dari negara Meksiko, dan juga mereka sedang bermain gitar. Nah, menurut saudara-saudara sekalian, apakah yang tadi dikatakan dan didengar oleh Bapak Ibu serta jemaat di samping kiri dan kanan, apakah semua jawaban salah semua atau benar semua? Semua tentu benar. Kalau begitu apa artinya? Artinya ketika kita bersaksi tentang sesuatu, ternyata bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Dan yang pasti semua kesaksian itu haruslah benar adanya. Tetapi ternyata menjadi saksi itu tidak mudah. Ada yang mengatakan menjadi saksi itu merepotkan.
Ada lagi yang berkata, itu membuang banyak waktu, uang, tenaga. Apalagi kalau kita harus berurusan dengan polisi, dengan pengadilan, belum lagi dengan orang banyak. Ya kalau tidak mengalami teror, atau bahkan ancaman dari pihak-pihak yang tidak berkenan, nyawa pasti bisa menjadi taruhan. Lalu bagaimana menjadi saksi Kristus? Bersaksi tentang Kristus itu bukan hanya ketika kita berkata-kata atau berbicara, tetapi bagaimana kita seharusnya memperlihatkan gaya hidup. Jadi tujuannya berbeda. Bersaksi di pengadilan bertujuan untuk meluruskan kebenaran. Bersaksi bagi Kristus itu jauh lebih luas. Ada 3 hal. Yang pertama, ketika kita bersaksi tentang Kristus dengan tujuan, supaya orang lain lebih percaya. Lalu yang kedua, supaya di dalam kepercayaan itu mereka tersentuh hatinya dan bertobat. Dan yang ketiga, supaya tadi mereka memiliki mutu, tetapi juga gaya hidup Kristus. Saudaraku, selepas para murid melihat betapa tragisnya guru mereka menderita dan mati di atas kayu salib, mereka menjadi takut, mereka menjadi gentar, bahkan ragu-ragu. Dan ketika Yesus itu berada di depan mereka, mereka katakan itu hantu. Tetapi pengalaman berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit, mereka mendapatkan pengalaman yang meneguhkan. Kepastian bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit menekankan 2 hal. Yang pertama, peristiwa Paskah itu bukan hanya sekedar fantasi, bukan hanya sekedar khayalan, bukan hanya sekedar imajinasi. Sebab Yesus sudah menampakkan diri lebih kepada 500 orang pengikutnya. Mari kita membuka 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-6. 1 Korintus 15 ayat ke-6 mengatakan demikian. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Jadi sekali lagi peristiwa Paskah itu bukan imajinasi, khayalan, tetapi benar-benar terjadi. Lalu yang kedua, Yesus muncul bukan dalam bentuk hantu atau penampakan, tetapi benar-benar tubuh yang utuh. Sebab ia ikut turut makan sepotong ikan bersama-sama dengan para murid. Bahkan juga di tengah keraguan, Yesus pun masih mempersilahkan para murid untuk memeriksa tubuhnya, bekas luka pada dirinya. Rabahlah aku dan lihatlah, hantu tidak ada daging dan tulangnya. Agar mereka bisa semakin yakin bahwa Yesus sudah bangkit dan hidup. Nah, saudara-saudaraku, di tengah-tengah kebingungan dan ketakutan, Yesus menyerukan damai sejahtera. Agar kedamaian itu menuntun langkah mereka di dalam perjalanan para murid selanjutnya. Maka dari itu Yesus membuka pikiran mereka tentang apa yang sudah pernah dikatakan, baik dalam kitab suci tentang Mesias yang akan menderita, dan juga misinya bagi dunia, dan juga kabar baik bagi bangsa. Ada 2 hal, saudara-saudara. Yang pertama, kabar baik bahwa Mesias telah hadir, telah menderita di salib, bangkit dan menang atas kuasa dosa dan maut. Itulah yang harus disaksikan oleh para murid kepada semua bangsa dan juga kepada semua orang. Dan sekarang para murid diutus menjadi saksi Kristus, membagikannya kepada sesama. Lalu yang kedua, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa juga harus disampaikan. Tetapi sebelum kita
bersuara dan memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa, mari kita tilik diri kita sendiri. Mari kita lihat, apakah kita juga sudah melakukan pertobatan secara pribadi terlebih dahulu sebelum kita merubah dunia. Mari kita ubah cara berpikir, cara bersikap, tingkah laku sesuai dengan gaya hidup Kristus. Sebab sekali lagi, kesaksian yang paling ampuh adalah kesaksian melalui hidup, melalui pribadi saudara sekalian dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Berlakukanlah mutu dan gaya hidup Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan dan juga para pendengar Radio Magelang FM. Saat ini kita sebagai orang percaya, kita tidak hanya diminta Tuhan Yesus itu beribadah dengan cara 5D. 5D itu apa? Datang, duduk, diam, dengar, dada. Karena kebanyakan tanpa kita sadari tubuh kita itu sudah terbiasa. Datang, duduk, diam, dengar, dada. Tetapi kita perlu melakukan 5P. Apa itu 5P? Pikirkan baik-baik. Pelajari firman Tuhan, lakukan pertobatan, persiapkan diri, dan pergi menjadi saksi Kristus. Saya ulangi 5P, pikirkan, pelajari, pertobatan, persiapkan, pergi. Tidak sedikit orang Kristen yang berpikir bahwa saya telah menghabiskan banyak waktu berjam-jam di dalam pelayanan di gereja, di hari Minggu, atau di dalam ibadah rumah secara online, saya tidak pernah lepas. Saya juga sudah merenungkan firman Tuhan dari gereja A, B, C, D, sampai Z, semua saya dengarkan itu. Tidak cukup, saudara-saudara. Sebab ada satu tugas yang sangat mendasar yang harus kita lakukan. Pergi menjadi saksi Kristus. Menyaksikan kepada banyak orang apa yang sudah Yesus perbuat dalam diri saudara. Sekali lagi tidak mudah memulainya. Kadangkala kita berjumpa dengan orang-orang yang keras kepala, orang yang tegar tengkuk, yang menutup telinga, sehingga ketika kita berhadapan dengan mereka, kita dicaci maki, kita dimusuhi, kita dibenci. Itulah sebabnya kita perlu melakukan banyak momen-momen percakapan sesuai dengan temponya, situasi dan kondisi, sehingga semakin mulus menceritakan kesaksian kita. Tetapi kita juga perlu digunakan teknik cara yang memancing, agar pintu hati orang boleh terbuka dan mendengar kesaksian kita, dan yang pasti berdampak dalam hidupnya. Mulailah dengan percakapan sehari-hari dengan 4S yang biasanya kita kenal. Senyum, sapa, apalagi? Salam, tambah lagi terakhir sopan. Senyum, sapa, salam, sopan. Sehingga berujung pada pertanyaan. Siapa itu? Oh, namanya Joko. Putranya siapa ya? Oh, itu putranya Pak Sugeng loh. Itu yang orang Kristen. Alamatnya itu di sana. Orangnya itu terkenal baik hati dan seterusnya. Sekali lagi, kesaksian yang paling ampuh bukan hanya melalui kata-kata dan bicara, tetapi bagaimana sikap dan perbuatan yang kita tunjukkan hari demi hari. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata dengan tegas, kamu adalah saksi. Dengan demikian kita didorong keluar, bukan hanya tunggu di dalam. Mungkin kita berjumpa, apakah itu di sawah, mungkin juga di pasar, ketemu di angkot begitu.
atau di arisan, di kantor, di sekolah. Demikian pula ada kesediaan membuka diri terhadap mereka yang selama ini diabaikan oleh masyarakat dan juga dilupakan. Sekali lagi, jadilah saksi dengan hal-hal yang sederhana, di mana orang merasakan, kok saya melihat ya, di rumah tangganya Pak Yakub penuh dengan damai. Kalau saya ketemu Bu Endang, kok rasanya hati ini pripun gitu loh. Kok merasakan ada keteduhan, enak begitu. Saya tahu kalau saya ketemu Bu Sri, orangnya itu penuh dengan keadilan dan juga suka memaafkan. Dan kalau saya ketemu dengan Pak Ari, orang ini orang jujur. Orang ini orang baik. Cocok kelihatannya kalau jadi Pak RT atau Pak RW. Nah, saudaraku, apa semua itu bisa dilakukan? Pasti bisa. Kalau saudara mau, kita pasti bisa dengan pertolongan Tuhan. Jadi, pergilah dan selamat diutus oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Marilah kita bangkit berdiri, menghilangkan tangan kanan di dada kiri kita, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Saudaraku, marilah pada saat ini kita akan bersama-sama menaikkan doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan, karena kami sudah diutus oleh Tuhan datang kepada bangsa-bangsa untuk bisa mempersaksikan kasih Kristus yang sudah kami alami. Agar mereka juga percaya dan melakukan pertobatan, tetapi juga memiliki gaya dan mutu hidup Kristus. Oleh karena itu, biarkanlah kedamaian, damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan juga boleh kami hadirkan di sekeliling kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami. Saat ini kami berdoa Tuhan di dalam rangkaian doa syafaat. Kami berdoa agar semangat Paskah, semangat kebangkitan boleh hadir di tengah-tengah jemaat-Mu, sehingga kami tidak hanya berani bersaksi, tetapi kami juga semakin berani untuk dapat menghidupi panggilan kami. Kami boleh dapat dimampukan hidup penuh sukacita dan berpengharapan di dalam iman percaya kami, sehingga ketika situasi masih terasa di dalam masa pandemi ini, kami tetap dimampukan juga untuk bersyukur atas kehidupan pemberian Tuhan. Tetapi kami juga diajak peduli kepada tetangga, kepada saudara kami yang juga sedang mengalami sakit penyakit.
Karena itu kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit dan juga harus mengalami isolasi mandiri ataupun juga isolasi di rumah sakit. Kiranya tumpang tangan-Mu yang penuh dengan kuat kuasa menyembuhkan dan memulihkan dibutuhkan ya Tuhan. Banyak yang merasa sendiri dan ketakutan, tetapi Engkau hadir memberikan damai sejahtera sama seperti kepada para murid. Karena itu biarkanlah pemulihan iman tetap mereka miliki. Walau fisik lemah, tetapi jangan biarkan iman mereka juga turut lemah. Oleh sebab itu, biarkanlah kami juga menjadi pendorong dan pemberi semangat agar kehidupan ini boleh tetap dirasakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak, Ibu, Eyang Kakung, Eyang Putri kami yang sudah abiuswa atau lansia. Kiranya juga Engkau berkati, sertai, lindungi dari segala macam mara bahaya dan sakit penyakit, sehingga ketika pada suatu saat nanti masa pandemi ini telah usai, Eyang Kakung dan Eyang Putri kami juga dengan penuh sukacita boleh merasakan nikmat pemberian Tuhan dan hari-hari di mana boleh berjumpa dengan teman-temannya, dengan sahabat dan juga dengan keluarga besar. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, siswa-siswi kami Tuhan, yang sudah akan memulai masa di mana persiapan ujian. Kami memohon berkat-Mu supaya anak-anak kami boleh semakin tekun di dalam belajar di rumah, ataupun ada juga yang sekolah-sekolah sudah mengadakan tatap muka 25%. Kami memohon supaya tetap dilindungi, anak kami tetap dapat mencapai dan menggapai cita-cita serta impian mereka. Demikian pula bagi anak-anak kami yang sebentar lagi juga akan alih sekolah, juga akan masuk di dalam perguruan tinggi, kiranya juga Tuhan berkati segala keinginan mereka. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang masih membutuhkan pekerjaan yang secara ekonomi jatuh, atau bahkan ada yang mengupayakan wirausaha. Berkat-Mu hadir kepada mereka semua, agar segala yang mereka upayakan Tuhan buat berhasil di tengah-tengah masa sulit ini, sehingga dapat membantu di dalam perekonomian keluarga. Demikian pula kami berdoa bagi anak-anak kami yang rindu untuk mendapatkan pasangan hidup yang seiman dan sepadan. Tuhan kiranya semakin dekatkan dan Tuhan berikan yang terbaik. Kami berdoa juga untuk pemerintahan kami di tengah-tengah masih banyaknya masyarakat Indonesia yang harus divaksin. Kiranya semua berjalan dengan lancar, banyak orang menerima dengan penuh sukacita dan kembali sehat. Karena itu berkat-Mu atas Presiden, Wakil Presiden, atas Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota, supaya mereka dengan penuh semangat dan kekuatan yang baru boleh dapat mensejahterakan kehidupan rakyat bersama. Kami mau serahkan setiap pergumulan kami masing-masing, karena Engkau adalah Allah yang Maha Tahu dan Allah yang bisa menjawab tepat pada waktunya. Inilah seru doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan kita dasari Roma 12 ayat 1 dan 2 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku memohon kepadamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Marilah kita iringi pengumpulan persembahan ini dengan menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi 157 caosno disungsung.
Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Kami menyerahkan persembahan ini, mengaturkan persembahan ini kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menyucikannya. Dan Engkau mengajarkan kepada kami untuk mempersembahkan hidup kami hanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan sekarang saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kirim Jemaat 247 bagian yang pertama dan kedua. Yeah.